Hello everybody, welcome back to Ray Jensen Radio Podcast. Now episode 67. Nggak berasa udah banyak banget. Kemarin kita podcast bareng Jethro, Vincent, head chef dari Bikini, Sisterfield, Bosman, dan yang lainnya dari Bali. Nah sekarang kita kembali ke Germany bersama Chef Mathias Gorby. Hai bro. Hai guys, hai Ray, gimana kabar kalian di Indonesia? Baik, masih di rumah. Tapi tadi actually gua baru keluar. Oke. Baru keluar. Dan udah nggak lockdown banget dong atau masih PSBB namanya? PSBB, masih. Restoran bakmi masih buka, tapi delivery only. Thank God, tadi gua nanya-nanya ke teman-teman gue di sana masih oke, masih berjalan lah gitu loh. Dan banyak juga kemarin gue nanya update dari temen gue, ya masih survival mode, tapi at least masih berjalan dengan delivery-nya ada aja gitu lah. At least masih ada income lah ya daripada minus. Kalau lu kemarin cerita ke gue lu udah mulai kerja lagi. Iya, kalau di Jerman tuh mulai, gue sebenarnya restoran tuh nggak boleh dine in sampai besok tanggal 14 September. 14 Mei. Ini kelamaan udah nggak kerja nih. Nah, terus besok hari Jumat ya, 15 Mei ya, baru kita boleh buka restoran, orang boleh masuk, boleh makan, tapi ada syaratnya yang ketat banget. Apa? Syaratnya itu minimal 5 meter persegi, itu satu orang. What? Jadi nggak bisa mau dinner kayak depan-depan? Tulisannya sih gitu. Tulisannya sih nggak bisa. Pokoknya 5 meter persegi itu satu orang. Mungkin 10 meter persegi buat 2 orang. Gila sih. Gimana enaknya? Tahu, teriak-teriak. Mungkin servisnya dilempar dari jauh mungkin. Oh iya, waiternya gimana bro? Iya, makanya kita juga lagi find out gimana caranya ini yang realistis. Soalnya restoran kita kan kayak tipikal French bistro gitu kan, yang tight, kita mepet-mepet, mejanya kecil-kecil. Terus sekarang kita mesti bikin jarak 5 meter persegi, 5 meter kuadrat tuh buat satu orang tuh. Yang biasa kita satu restoran 40, terus kita udah ngitung-ngitung sekarang bisanya cuma 13 maksimal, 12 sampai 13. Gila sih. Terus kita mesti adapt sistem baru. Biasanya kan kita masuk kayak dine-in, walk-in, dimasukin terus. Terus sekarang kayak restoran yang tempat gua kerja bikinnya kayak 2 sesi. Jadi sesi 1 jam 5 atau jam 6 sampai jam 8. 1 full, terus nanti ada sesi 2 jam 8 sampai close jam 10. Gitu. Cek temperatur juga gak? Kalau di sini kayak ke mall, ke supermarket lu dicek dulu termometer yang pakai infrared. Nggak tahu, kayak di sini nggak dicek temperatur. Mungkin cuma detail data kita mesti dicatat, terus ada kayak kertas yang mesti ditandatanganin kalau datanya nggak bakal diapa-apain gitu. Sama desinfektan normal gitu. Di sini gue kemarin actually berapa hari yang lalu, kan gue kalau keluar itu cuma buat ke pasar kan, buat gue jualan di rumah. Pasar masih buka tapi ya? Masih lah, pasar masih buka, dan actually kalau gue bilang kalau gue mau lihat manusia lain aktivitas normal ya ke pasar lah. Ke pasar masih normal, rame. Oke. Gitu loh. Jadi kayak my little piece of kayak normality itu kayak waktu gue ke pasar, gue lihat, gue ngobrol sama penjual apa segala macam, masih kayak berasa masih normal sedikit lah gitu. Tapi soalnya setelah keadaan ini kan kehidupan juga pasti bakal beda banget. Iya, dan di pasar mulai minggu lalu tuh udah sebelum masuk aja udah dicek temperatur. Oke. Dan cuma di dalam pasarnya masih nempel-nempelan orang-orang. Enggak sih, enggak sebegitu ramainya juga. Tapi kayak interestingly kayak ada sekali, lu tau lah orang-orang penjual di pasar gitu kan. Tahu. Tipenya kayak gimana ya, pakai masker, tapi banyak yang digantungin doang, digantungin di bawah, gitu loh, nggak dipakai.
Terus actually ada polisi kemarin masuk, kayak polisi masuk ke pasar. Razia? Dia pakai toa gitu bro, pakai speaker. Kayak kalau ada yang tidak pakai masker, kami akan bertindak tegas gitu. Satu pasar diem semua. Gila. Tapi nggak ada yang kayak di India kan, yang digebukin pakai bambu. Nggak. Belum sampai segitu sih. Kacau tuh, mesti dipanggil polisi-polisi India tuh. Oke men, guys, jadi hari ini kita pengennya sih kita pengen kurangin sedikit ngomongin tentang stres-stres yang ditimbulkan atau problem yang kita have fun aja. Corona. Kita mau ngomongin sesuatu yang lebih light dan hopefully bisa menginspirasi kalian semua dan bisa menghibur. Kita mau ngomongin gimana sih kerja di luar negeri rasanya dan apa bedanya dibandingin sama kerja di sini di Indonesia. Gitu kan, tiap kota pasti beda-beda juga, apalagi beda negara, beda budaya dan segala macam. Dan fortunately gua dan Gordy itu pernah cukup lama kerja di luar negeri, apalagi dia sekarang aja masih di sana belum pulang-pulang, dan dia juga pernah sekolah di sana, dan kita mau sharing sedikit gimana bedanya rasanya. Gimana bro? Apa gue dulu? Lu dulu lah. Gue dulu nyari kerja habis sekolah itu kebetulan, pokoknya kalau lu udah lulus sekolah dari Jerman tuh nyari kerja di bidang lo yang lu sekolahin tuh gampang banget. Semua pintu sudah terbuka. Beda, pengalaman gue ya, beda kayak lu dari Indonesia ujuk-ujuk mau kerja, terus lu ngasih CV atau ngelamar email gitu, mereka kayak skeptis mungkin ya. Ini siapa lu, dari mana gitu, tiba-tiba mau daftar kerja. Tapi gue kan dulu sekolah di sini, lulus, gue daftar kerja, ya semua tempat yang gue daftarin, dia manggil gue semua. Jadi tinggal kita aja yang milih. Kalau lu syarat-syaratnya udah ada, pas udah lengkap, dokumen yang dia minta ada, ya udah, lu tinggal kerja, segampang itu. Ya, itu interesting sih yang lo ngomongin kayak di Indo. Kalau di luar, gua itu waktu gua di luar, gua ada 3 kali gua kerja dengan gua ngetok pintu restoran, gua kasih CV gua. Gitu. Iya. Belum pernah tuh. Gua, ya kalau lu di sana begitu, ya kan. Kalau gua waktu gua di Paris dan gua di Denmark, karena kayak gua pengen aja kerja di sana, ya gua ngetok pintunya, gua tanya gitu kan. Iya. Tapi di Indo, kalau di Indo itu biasanya mayoritas gue dapat staff, dan teman-teman gue juga pasti sama, itu dari koneksi. Kalau misalnya ada gue mau buka restoran, kalau restorannya nggak sekomplikated itu beda. Misalnya kalau gue mau buka restoran, contoh kayak Bit Labu, tempat yang lu kerja, itu kan dibutuhkan skill yang lumayan lah gitu kan. Jadi itu pasti gue handpick staffnya. Tapi kalau misalnya gue buka restoran yang simple aja, biasanya gue hire head-nya, terus habis itu kayak ya udah lu bangun tim lu sendiri dari koneksi, dan begitu kalau ada yang resign, lu ada temen nggak? Gitu pasti kan di sini kan, lu ada temen nggak nih? Itu gue resign ya. Nah, kayak gitu, atau gue tanya temen gue gitu. Jarang, gue baru pernah 1 kali itu di Fit. Sekitar udah buka mungkin 6 bulan, terus ada yang itu tiba-tiba datang kasih CV ke gua ngelamar. Tapi bukan cook, dia ngelamar jadi steward. Gitu. Banyak itu yang nanya-nanya juga di Instagram gua atau di email. Mau kerja gitu. Ya begitu, kalau kerja di Jerman, setahu gua ya kan di sini ada pendidikannya gitu. Mereka nanyain itu kalau lu baru pertama kali. Dan kalaupun lu foreigner, terus lu tiba-tiba mau daftar jadi sous chef atau head chef, bukan mesti dilihat kinerja lu dan ya CV lu dilihat juga. Yes, gila. Tapi ya surprisingly ada juga. Biasanya kalau itu gue ketemu lagi open interview. Kayak mau jadi daftar, mau jadi head chef.
Waktu itu pernah Di daftar. Indonesia? Orang Indo mau di Oke. Jakarta. Oke. Terus interview mau jadi head chef, gue nanya, udah pernah jadi head chef belum? Oh, oke. Bisa food cost? Enggak. Oh, belum bisa. Oke. Bisa bangun tim? Punya tim? Oh, belum bisa. Oke. Terus posisi terakhir apa? Iya, terus gue nanya, posisi terakhir apa? Oh, saya cook, Pak, di sini. Oh, begitu. Ya nggak bisa lah jadi head chef. Ya, itu juga banyak. Itu lumayan ada begitu. Iya, hierarki. Ya, meskipun hierarki juga buat gue kayak nggak, ya hierarki itu kayak apa sih? Cuman ya kalau lu belum pernah di suatu titik posisi yang membutuhkan tanggung jawab yang lebih besar kan juga, tiba-tiba lu langsung daftar kan lu kaget juga. Tapi kalau di Indo ya, I found hierarki itu sangat penting sih, kedudukan sih. Masih segitunya sih, beda banget sama, nah itu bedanya guys, kalau ini menurut gue ya, kalau ada pendengar atau penonton yang menurut kalian opini kita salah, silahkan komen, atau Instagram kontak Borbi atau kontak gue. Iya, boleh. Gue di Indo, itu kedudukan masih sangat dijunjung tinggi. Berarti lu, wah gue sous chef lu ngelakuin ini, bla 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 bla. Iya, gitu dong. Dan banyak juga dan sebaliknya. Kalau itu kan itu bukan kerjaan gua. Kan gua cuma cook chef, ngapain gua harus order barang? Itu bukan tanggung jawab gua, gitu. Yang kayak begitunya. Tapi kalau di Indo semakin tinggi jabatan, pekerjaannya semakin sedikit atau tambah banyak? Kalau di Indo itu menurut gua sendiri dan pengalaman gua itu kayak lu kalau di kerjanya lebih banyak kerja pakai otak, pakai otak, mikir gitu segala macam. Daripada yang labor ya? Daripada yang labor intensive. Iya, kalau lu misalnya udah level head chef lah, nggak usah ngomongin executive chef. Executive chef di Indo mah lu nggak bakalan pernah lihat dia servis. Udah memang people lagi ya? Ada biasanya ada di kantor kalau executive chef. meeting. Ya kayak begitu sih menurut gua. Ada juga yang bilang kayak, ya gua ini udah sous chef gitu loh. Masa gue harus tetap ikutan sih deep cleaning kitchen? Wah, itu gue maki-maki sih abis itu sih. Anjir, kita mah di sini dari atas sampai bawah ya. Kalau bersihin ya bersihin. Iya. Ya itu kenapa ya, men? Lu pernah kerja di Indo gak sih? Nggak pernah. Belum ya. Nanti Sumina mungkin lu kalau udah balik lu. Kalau gue tau ke Indo ya gue nggak mau kerja sama orang. Gue kerja buat diri gue sendiri. Iya, tapi kan lu butuh tim dong. Maksud gue bukan, biarpun lu buka bisnis sendiri, kan tetap aja lu kerja, bro. Iya, gue kerjanya ngerjain orang Indonesia. Iya, nah di situ lu baru lihat gimana bedanya gitu loh. Nanti gue tanya-tanya lu. Gue pernah juga, ini salah satu bedanya menurut gue, itu waktu gue di maki-maki, habis-habis. Ini bener-bener yang di Prancis ya? Gue salah. Jadi gue waktu gue kerja di Paris itu gue numpahin demi-glace ya? Hah? Demi-glace ya? Iya, gue numpahin demi-glace, hancur. Itu gue dihabisin sampai habis-habisnya lah, gue dihabisin gitu. Terus ya besokannya gue masuk gitu loh. Besokannya gue masuk. Terus emang itu chef juga. Kalau itu terjadi di Indonesia gimana? Waktu di Indonesia, ini waktu gue lagi mau opening Hotel Gunawarman. Restorannya namanya Sofia. Waktu itu. Sofia by the Gunawarman itu ya? Kayak gue pernah denger deh. Iya, Hotel Gunawarman. Kan dulu gue kerja di situ, gue set up kan. Terus abis itu gue, waktu itu udah lengkap semua timnya, gue sama eksekutif head chef-nya, itu lagi sibuk banget dan pressure gede banget kan, baru kayak seminggu lagi mau buka lah, gue lagi stres banget. Nah terus abis itu lagi mau food test, gue minta baby carrot. Nah baby carrot nggak datang. Yang gede lagi. Datangnya yang gede, gitu kan.
bukan kalau di Indonesia itu, ya mungkin lu nggak tahu nih bro, wortel di Indonesia itu lu harus spesifikasi kalau mau order. Wortel impor, Oke. gede, yang bagus, yang gede, yang lu bisa turne gitu, yang lu bisa turn. Nah, basically wortel yang lu pakai pasti wortel impor yang gede-gede gitu kan. Nah, kalau lu cuma bilang wortel doang, itu bisa kejadian lu dikasih wortel lokal yang cuma segini. Gitu loh. Nah, ini kita dikirimin sama supplier wortel yang segini, wortel lokal. Karena lu ordernya baby carrot. Baby carrot gue ngordernya. Nah, habis itu gue langsung cek kan, ini yang order salah apa benar? Ternyata yang order benar. Nah, gue ngamuk dong ke dapur, kenapa diterima? Anjing ya, itu wortel gue banting tuh satu karung gue tumpahin semua. Gila ya, nggak bisa bedain lu mau. Ini waktu itu Sofia itu kayak rencananya the goal is kayak becoming one of the most luxurious and the best restoran lah di Jakarta, one of gitu. Okay. Mau jadi begini, gila banget lu. Mau jadi best restoran di Jakarta, sampah semuanya ini. Dalam 5 menit. Sakit hati semua dong? Sakit hati semuanya. Terus habis itu gue keluar, gue meeting bentar sama bos gue, terus pas gue balik lagi, kitchen gue kosong bro. Kitchen gue kosong. Gila pada walk out semua. Tinggal eksekutif chef gue yang mungkin gue pernah cerita nama lo. Dia pernah kerja di Germany juga. Dia pernah kerja di Aquavit. Oke. Ya, dia yang lo pernah cerita ke gue ya. Di Bandung sekarang ya? Iya, dia di Bandung. Shout out Chef Rofik. Nah, tinggal dia doang. Terus gue bilang, nih anak-anak pada kemana? Wah, chef, pada sakit hati, pada di luar. Wah, gila banget. Gue bilang, sakit hati kenapa? Karena kan gue marahnya udah kelar kan. Iya. Iya, terus kayak sakit hati kenapa? Gue bilang, iya tadi chef gitu, sakit hati banget. Jadi keret. Pada mau keluar semua. Gue lihat udah pada packing man, udah pada nggak pakai seragam di luar. Gila banget. Gue langsung keluar. Gue sujud-sujud. Maafin saya. Mereka stay apa cabut akhirnya? Stay. Akhirnya stay. Mereka maafin gue. Thank you guys. Bentar lagi opening jangan-jangan lagi. Itu bentar lagi soft opening apa udah pre-opening? Itu belum soft opening. Minggu depan kita lagi food test. Kalau mereka cabut semua 1 minggu sebelum soft opening anjir. Ya itu dia. Ya namanya kan kita ya itu pelajaran gua yang berharga juga sih buat gua. Dimana kayak ya gua harus bedain ini bukan di luar negeri yang lu bisa digembleng abis-abisan. Terus habis itu lu tetap gitu loh. Ya kalau di sini yang kayak gitu sih ya normal, habis servis juga udah selesai, kita bareng-bareng lagi. Iya. Kayak masuk kiri, keluar kanan, ya udah biasa omongan-omongan kayak gitu mah. Ya gue inget gue di Australia, gue habis bikin salah, habis-habisan juga. Terus habis itu tiba-tiba yang maki-maki gue pas servis sudah kelar, dia nanya, Ri lu mau ngebir gak sama gue? Sebentar. Iya. Hah? Gue masih orang Asia gini kan, gue kadang masih kayak, lu mau tadi lu ngata-ngatain gue gitu, tapi kayak ya itu gitu. Habis itu dia minta maaf atau gimana? It was fun. Iya, enggak, gue actually kalau begitu, kalau ada opportunity gue ketemu dia habis servis, gue selalu bilang, chef sorry yang tadi chef, gitu loh. Iya. Ya gue dulu juga kayak gitu. Kalau gue baru awal-awal, baru kerja gitu, beda kan di tempat sekolah, sama lu abis sekolah kan tanggung jawabnya juga beda kan, lu dilihatnya juga beda kan, lu bukan pelajar lagi gitu. Kalau ada salah juga, sorry tadi anjir gue baru gini, gue kurang konsentrasi, ya it's okay gitu. Iya. Nah, selanjutnya yang beda juga itu jam kerja. Itu beda banget. Kalau di Indo berapa jam kerja emang? 8. Maksimal 9. Oh, udah on time, 8 jam put, gue cabut ya, gitu. Itu tergantung orangnya, dan tergantung sebagus apa head chef-nya megang timnya. Thankfully, semua staff gue bukan nggak pernah, sekarang nggak ada yang hitung-hitungan jam kerja. Gitu, tapi... Maksudnya, kalau lembur juga, ya udah gitu?
bukan lembur ya udah gitu loh. Kalau gua dan tim restaurant gua dan kebanyakan teman-teman terdekat gua itu kayak biasa kerja kalau di F&B di Indo tuh 9 jam. Itu normal. Oke. Dapat 1 jam istirahat ya kan. Total 9 jam dapat 1 jam istirahat. Dan ini setiap company beda-beda. Biasanya kalau udah company besar, yang grup-grup besar nih di Indo, itu kayak lu jelas dihitung lemburnya gitu loh, karena mereka udah grup besar. Ada absennya pakai jempol gitu ya? Itu mah di restoran gue juga ada. Kalau gitu. Oke. Nah, tapi hitungannya yang gue ngomongin hitungannya gitu loh. Kalau di restoran gue sih itu 1 jam sampai jam kedua, jadi misalnya 1,5 jam lu lebih apa segala macam, gue hitung loyalitas. Oke. Kalau gue. Tapi mereka tahu itu semua? Ya tahu lah, waktu di interview lu harus kasih tahu. Gitu. Lu keberatan nggak gitu loh. Oke. Kayak gitu bro, tapi di atas 1,5 jam. Iya. Banyak ya, gue ketemu beberapa yang hitung-hitungan soal jam kerja kayak gitu juga. Ya, nggak banyak sih, tapi ada. Kalau di sana gimana bro? Diceritakan tolong. Gue ada dua jenis tempat yang berbeda. Yang satu ada yang kacau. Pas tempat ya lu kerja 5 jam juga nggak dihitung. Gue sempet pernah kayak gitu. 5 jam ekstra ya. Kayak jam lembur gue tau-tau hilang kemana gitu. Terus ada juga yang setiap menit lu dihitung. Setiap menit? Lebih 5 menit, lebih 7 menit, lebih apa, pokoknya dihitung. Ntar pada akhirnya di duty roster lo di sebelah kanan, misalnya Gorby, misalnya 91,37 hours gitu, ada. Terus kalau, kalau begitu bukannya bisa ada yang manfaatin ya? Kayak Enggak, itu kan semua yang nulis head chef-nya. Executive chef-nya yang nulis. Terus dia dikirim ke HR, ntar HR yang ngirim. Terus kalau dicek sama HR-nya bener ya ditulis gitu. Nah terus yang sekarang gimana di Bitlabu? Kalau di restoran yang sekarang, gua kan kerja 4 hari, liburnya 3 hari. Sebelum COVID ya. Setelah COVID, nggak tahu nih, kita lagi mau coba sistem baru. Terus kalau dulu sebelum COVID itu gue kerjanya dari jam 10 pagi, pulangnya ya jam 9:30, jam 10 malam itu udah keluar restoran. Not bad lah. Iya 11-12 jam. Terus gue biasanya kalau pagi kerja, terus ada lunch service kan, kita biasanya bertiga. Jadi 2 di atas, terus yang prepare di bawah sendiri. Terus kalau 2 keteteran di atas, gue naik ke atas atau siapa naik ke atas. Terus nanti kalau udah stabil lagi, dia turun lagi terus prep lagi. Gitu. Terus lunch selesai, terus kita break makan siang, terus kita prep buat malam, terus prep. Kalau prep tuh cuma bertiga biasanya. Jadi yang lunch siang pulang 1, terus ada orang baru lagi naik malam 1. Nah, ya itu juga sih bedanya. Biasanya kalau di luar negeri itu, ini bener gak? Correct me if I'm wrong bro. Tapi kalau di luar negeri, kalau lu mau kerja di restoran yang bagus, itu biasanya lu harus punya skill yang lebih. Karena orangnya dikit, lu dibayar gajinya biasanya oke di kitchen karena long hours. Tapi gara-gara orangnya dikit, lu harus bisa prep, lu harus bisa yang lain-lain gitu. Lah, emang kalau di Indonesia gimana? Di Indo orangnya lebih banyak bro. Jadi 1 orang misalnya gue nih kerja, berarti kerjaan gue cuma ngupas kentang terus gitu. Kalau misalnya beberapa khususnya di Chinese food ya, apalagi restoran dimsum yang kayak gitu, Chinese kitchen itu ya begitu. Lu misalnya lu orang wok, ya lu orang wok. Orang wok tuh nggak bagus. Wok, Chinese wok bro. Iya tahu. Jadi dia cuma masak doang, dia nggak prep buat woknya sendiri juga dong. Nggak, hitungannya itu juru masak. Lu datang, ya dia datang khusus waktu servis yang wok gitu. Ada juga, ini gue waktu gue kerja di Hotel Mulia di enak banget dong. Di Hotel Mulia.
Terus habis itu kan gue waktu gue intern, waktu itu Mulia masih ngambil intern, kan gue mau lompat-lompat dong ke restoran A, restoran B gitu kan, biar belajar banyak. Nah dari dulu gue pengen banget kerja di Chinese kitchen, gitu gue belajar, dan di sana ada one of the best Chinese restaurant di Jakarta, Table 8 namanya. Gitu. Nah terus abis itu gue waktu gue kesana, chef gue bilang jangan. Habis itu kayak, kenapa chef, gue mau belajar gini-gini, jangan di sini, gue kasih tunjuk lu. Terus dia bawa gue, terus dia kasih lihat gue orang lagi ngumpul bikin dimsum. Gitu kan. Udah ya, lu lihat nih semuanya ya. Kita balik besok. Gitu. Besok mereka bikin dimsum lagi. Terus chef gue bilang, minggu depan kita balik lagi. Itu orang masih bikin dimsum doang. Terus gue bilang, jadi kerjanya bikin dimsum doang gitu? Iya, jago. Mereka jago banget bikin dimsum. Ngelipet siomay, ngelipet hakau gitu udah kayak jago banget. Tapi kayak, ya itu jokes yang chef gue bilang, kayak, lu kerja di Chinese restoran, itu lu seumur hidup bikin aja. Gitu. Lu seumur hidup bikin aja. Ada yang 3 tahun. Kayak gitu loh, bro. Kalau gua dulu di hotel, gua kan sempet di hotel restoran dan hotel-hotel ya. Ya kan kita bisa ke banquet, ke breakfast dulu pas gua sekolah kan gua mesti nyobain semuanya. Terus pas gua suka di mana, terus gua bilang chefnya, baru gua stay di situ lama. Iya. Terus kalau gua kemarin hotel yang di Frankfurt, gua di restorannya kan. Pertama gua di entremetier, bagian sayur, side dish. Itu tuh yang nggak, misalnya kalau lu ditawarin entremetier itu pasti lu udah dipikirin, anjir gue kerjaan gue banyak banget nih, ini udah itu salah satu di sini beda banget sih cuy sama European kitchen ya. Di sini gara-gara sistemnya gue nggak ngerti kalau di Indonesia gimana. Indo mah gua rasa cuma perbagian tuh kayak lu bagian saute atau bagian fryer, bagian wok atau bagian grill. Kayak gitu sih. Udah. Biasanya dempet-dempetan, kayak misalnya kalau stove lu di samping fryer, ya berarti lu sekalian. Iya. Ya kayak gitu doang sih. Di sini nggak ada bagian kayak lu bagian garnish, lu bagian saus. Kalau di Europe begitu kan? Ya iya, kan? Jadi gua ngerjainnya side dish doang, cuma satu makanan kan, misalnya menu, satu jenis makanan tuh ada 8 side dish, terus depan gua orang sosie kan, dia cuma grill daging, sausnya diangetin, how long you need? Udah gitu dong. Iya. Gue masuk kayak gurita anjir. Itu gue sukanya kalau kayak gitu tuh lu communication-nya sih yang kayak lo harus kan kita kalau di dapur emang mesti komunikasi. Iya kan, kalau lo harus perfect kan. Nah, kalau di restoran di Indo biasanya karena biasanya di Indo itu restoran ini biasanya itu tempat makannya gede, dapurnya tuh nggak begitu gede. Berarti tempat makannya yang masif, dapurnya yang kecil gitu ya? Dapurnya nggak begitu gede, jadi kayak ya equipment terbatas. Jadi lu misalnya kayak fish itu kompor ada 6 burner, ya kan 6 burner. Nah ya di situ lu bikin saus, di situ lu bikin garnish, di situ lu ngesir daging, lu ngesir ikan, di semuanya. Gitu loh. Kalau di gitu. Kalau gue yakin kan misalnya kita ngomong misalnya grilled tenderloin with spinach and mashed potato and demi-glace. Demi-glace-nya dibikin di sauce section, ya kan? Iya. Sayurnya sama mashed potato dari tempat gua. Dari tempat lu, garnish, dagingnya dari grill, terus semua dibawa ke depan. Iya. Gitu kan? Ada yang plating. Iya. Wah, lu ke Indo lu bakal culture shock gila-gilaan sih, bro. Investor lu nggak bakal. Kecuali gue yang bikin restorannya nanti sistemnya. Gue yakin investor lu nggak bakal kasih bikin dapur segede gitu. Bingung ya. Cuman tempat gue yang sekarang, restoran yang sekarang kan dia juga kecil banget. Ini kalau gue di tempat hot kitchen-nya itu, gue kan jadi desk job kita sekarang kalau di restoran tuh, misalnya lu katakanlah lu chef de party lah, lu jadi chef de party lu nggak mesti kerja di section yang tempat lu, jadi kadang-kadang
lu di pastry, lu di daging, lu di garnish, lu muter-muter terus. Kalau ini nggak masuk, lu bisa di sini. Kalau ini misong plastik kurang, lu bisa bikin itu. Jadi nggak terlalu monoton. Iya. Terus kayak gue hitung-hitung, satu orang chef itu kalau di sini, kalau di banket tuh satu orang chef itu buat 50 orang. Kalau di banket. Kalau di restoran, itu satu orang chef harusnya bisa buat 10 orang. Tapi itu depends on the restaurant nggak sih, bro? Ya iyalah, kalau lo di fine dining juga ya Fine satu dining gratis satu orang. Iyalah, lo mesti keluar, nuang sos. Iya. Cuma gue nyeritain yang di tempat gue sekarang. Jadi kalau malam kan kita bertiga. Satu di apa sih namanya, garde manger sama pastry. Oke, tunggu guys, garde manger itu bukan buat orang yang bukan hotelier atau pernah kerja di hotel. Garde manger itu lu apa sih, butcher, prep, pokoknya prep kan? Cold kitchen lah. Hah? Cold kitchen yang salad-salad, makanan pembuka gitu-gitu, hitungannya. Appetizer. Ya, appetizer. Oke. Terus kalau di tempat gue tuh kayak langsung ya, gado-gado masuk. Dari kulkas. Dari bola. udah ditaruh di bowl semua. Iya. Di Indo itu pas appetizer section tuh ada di food pass, karena food passnya cuma under counter chiller. Kalau di Indo tuh begitu. Oke. Jadi tinggal langsung keluarin, taruh di atas, send. Iya, enggak, lu plating dulu lah. Keren fast food. Terus di tempat gua, entremetier sama sosienya digabung. Jadi gue bertiga tuh kayak di akuarium. Kalau pernah lihat di Instagram gue ada video, gue bikin time lapse. Jadi gue di tempat itu cuma ada 1, 2, 3, 4 induksi sama 1 oven kecil. Kecil banget, paling cuma 1 kali 1 meter dapur gue tuh, yang buat sen ya. 2 kali 1 meter lah, 1 kali 1 meter terlalu kecil. Nah terus kita harus mikirin gimana dengan dapur yang kecil ini kita nge-send food yang gak complicated, soalnya garnish section sama saucier sama meat kan di situ juga. Itu action juga sih, cuma seru aja. Yoi. Nah, itu dia guys. Beberapa perbedaan. Sorry guys, ada timer. Karena 4 menit bakal mati nih. Jadi guys, beberapa perbedaan antara lo kerja di Indo dan kerja di luar negeri. Itu dua-duanya enjoyable. Gua personally kalau di luar negeri gua belum pernah kerja di tempat yang nggak fine dining. Jadi gua belum dapet tuh kayak lu tadi. Gua selalu kalau di fine dining itu kerja yang gede, kitchennya gede, alatnya bagus, orangnya baik banget, tapi gua nggak dibayar. Iya. Itu gua. Betul. Gue dulu ya tempat-tempat fine dining juga dulu kan banyak banget, setiap orang ada tugasnya cuma nyabutin daun timian atau apa. Cuma kalau di Jerman semakin kesini kayak fine diningnya juga duitnya tambah banyak kan. Apalagi sekarang bro, gila sih. Iya. Mati sih gue bilang. Udah sih. Gue banyak cerita, ada 2 Michelin star restoran baru cabut dari restorannya, anjir kacau banget deh. Banyak restoran yang tutup. Tunggu, hold that story. Guys, I'm sorry, lagi seru ngobrolnya. Thank you for listening to our podcast. Kita sekarang harus cut short dulu. Kita lanjut di episode berikutnya. Thank you very much, Gorby, for being here. Thank you so much, guys, for listening to our podcast today. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Itu ada, kita punya channel di YouTube. Ya of course kalian lagi nonton di sini, gue nggak usah kasih tahu. Kita juga ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Follow Instagram gue, Ray Jensen. Instagramnya Gorby @badplating. Dan sekarang Gorby sudah terkenal, punya YouTube channel sendiri. Jual bro YouTube channel lu bro. Namanya Bad Plating, nanti kita tulis di bawah. Bad Plating by Ignatius Gorby, udah kayak restoran 3 Michelin star. Lebay anjir. Okay, guys, we'll see you next time. Bye-bye. Bye.